Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destria Ayu Rifana, NIM 20201432119, kelas 5F. Mata kuliah Bimbingan dan Konseling SD. Dosen pengampu Miss Endang Surtioni, Magister Pendidikan, Universitas PGRI Palembang. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas materi pokok yaitu konsep dasar program bimbingan dan konseling di sekolah dasar dengan 3 submateri. Submateri yang pertama yaitu pengertian dan tujuan program bimbingan konseling di sekolah dasar. Yang kedua ada layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada peran guru kelas dalam kegiatan bimbingan konseling di sekolah dasar. Disimak baik-baik ya. Baiklah, materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pengertian dan tujuan program bimbingan konseling di sekolah dasar. Nah, untuk yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pengertian dari program bimbingan konseling di sekolah dasar ini. Jadi, pengertian dari bimbingan dan konseling di sekolah dasar yaitu suatu kegiatan pelayanan bantuan kepada peserta didik atau siswa di sekolah oleh guru BK atau bimbingan konseling atau yang biasa disebut dengan konselor secara terencana yang dilaksanakan pada periode tertentu dan secara teratur. Nah, selanjutnya yaitu mengenai tujuan program bimbingan konseling di sekolah dasar. Tujuan dari pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar ini ialah agar dapat merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupannya di masa yang akan datang. Nah, tujuan yang kedua yaitu mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin. Untuk tujuan yang ketiga yaitu agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerja. Nah, untuk tujuan yang terakhir yaitu tujuan yang keempat, tujuan dari pelayanan bimbingan dan konseling yang keempat ini yaitu agar dapat mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi penyesuaian dengan lingkungan pendidikan dari peserta didik tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai layanan bimbingan konseling di sekolah dasar. Nah, layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar ini sendiri ada 9 layanan. Yang pertama ada layanan orientasi. Layanan orientasi ini adalah yang ditunjukkan untuk murid baru guna memberikan pemahaman dan memungkinkan penyesuaian diri terhadap lingkungan sosialnya. Dan yang kedua yaitu ada layanan informasi. Nah, layanan informasi ini bertujuan untuk membekali murid dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga yaitu ada layanan penempatan dan penyaluran. Nah, layanan penempatan dan penyaluran ini yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat. Misalnya, penempatan penyaluran di dalam kelas, seperti penempatan tempat duduk di dalam kelas. Nah, yang keempat yaitu ada layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran ini dimaksudkan untuk memungkinkan murid memahami dan mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, keterampilan dan materi belajar yang cocok dan berguna dalam perkembangan dirinya. Nah, untuk layanan yang kelima yaitu ada layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan ini yang memungkinkan peserta didik mendapatkan layanan langsung tatap muka secara perorangan dengan guru pembimbing dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi yang diderita oleh peserta didik ini. Nah, selanjutnya itu layanan yang keenam. Layanan yang keenam ini ada layanan bimbingan kelompok. Nah, layanan bimbingan kelompok ini layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui kelompoknya untuk memperoleh berbagai bahan dari narasumber tertentu, terutama dari guru pembimbing untuk membahas secara bersama-sama, menunjang pemahaman dan kehidupannya sehari-hari untuk perkembangan dirinya. Selanjutnya yaitu layanan yang ketujuh, ada layanan konseling kelompok. Nah, layanan konseling kelompok ini yang memungkinkan peserta didik untuk pembahasan dan pengentasan yang dialaminya melalui kelompok, yaitu
yang akan dibahas tuh masalah, baik itu masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota dari kelompok tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada konsultasi. Konsultasi ini membantu peserta didik atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi atau masalah peserta didik. Nah, untuk yang terakhir yaitu layanan yang ke-9, ada mediasi. Mediasi ini membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan mereka. Nah, itu dia ada ke-9 layanan bimbingan konseling di sekolah dasar. Baiklah, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu peran guru kelas dalam kegiatan bimbingan konseling di sekolah dasar. Nah, dari yang kita ketahui, peran guru kelas atau wali kelas dalam kegiatan bimbingan konseling di sekolah dasar itu dengan cara melihat absen kehadiran peserta didiknya, terus melihat sikap dan masalah belajar dari peserta didik tersebut. Selain itu, peran guru dalam kegiatan bimbingan konseling juga dapat membantu konselor mengidentifikasi peserta didik yang memerlukan layanan atau bimbingan konseling. Selain itu juga memberikan kesempatan dan kemudahan kepada peserta didik yang memerlukan layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling untuk mengikuti atau menjalani kegiatan yang dimaksudkan. Selain dari peran itu tadi, guru juga diharapkan dapat memahami hambatan dan permasalahan yang dialami murid-muridnya, baik yang menyangkut masalah pribadi, masalah sosial, kegiatan dan hasil belajarnya, serta kondisi lingkungan, kondisi keluarga dan lingkungannya. Baiklah, itu dia pemaparan materi dari saya mengenai konsep dasar program bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Jika ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.